teman-teman cowok di kelasku tuh suka ngasih jokes-jokes yang apa sih, yang kayak dari film porno atau apa gitu ya. Kan anak laki-laki itu kan lebih vokal ya. Nah, ada satu kata di mana yang temanku tuh bingung itu artinya apa gitu. Terus abis itu aku mikir, hah, lo nggak tahu kalau nanya ke orang tua, jawabannya tidak membuat aku puas. Perempuan-perempuan ini kayak seakan-akan dibodohi gitu loh. Pada saat itu mereka nggak tahu aku pindahnya tuh aku bilangnya karena kerjaan gitu. Iya. Padahal di sana tuh aku udah keluar. Mungkin orang tua denger dari mana gitu, atau mungkin ternyata ada di beranda YouTube-nya gitu ya video aku nggak tahu. Mulai itu akhirnya ngechat gitu kan. Kok kamu sekarang bikin kontennya kayak gini-gini gitu. Ada cerita para puan. Kenapa pas mau berhubungan intim mesti aku malah keset ya? Emang iya harus melakukan variasi gaya biar kualitas hubungan dengan pasangan jadi lebih baik? Kenapa setiap berhubungan intim aku cenderung melakukan fake orgasm tanpa disadari? Melakukan petting sama pasangan itu bisa bikin hamil atau enggak ya? Pertanyaan semacam ini, kawan puan, biasanya disampaikan di lingkar pertemanan super dekat nih. Dan kalaupun akhirnya kita ngomong, biasanya kita agak bisik-bisik supaya nggak banyak orang yang dengar. Kalau misalnya ditanya lewat medsos, ada kalanya kita malah pakai akun kedua, bukan akun utama. Alasannya ya malu, takut ketahuan nanti ternyata kita nggak tahu apa-apa, takut dikira juga isi kepala kita tuh kayaknya mikirin hal yang enggak-enggak. Nggak jarang juga akhirnya pertanyaan semacam ini berhenti di diri sendiri tanpa ada jawabannya sama sekali. Dianggap tabu menjadi alasan utama para perempuan meredam hingga berusaha menyangkal isu seksualitas. Akibatnya, tidak sedikit dari perempuan yang bahkan sampai merasa asing dengan tubuhnya sendiri. Sehingga muncul deh salah kaprah, termasuk soal mendefinisikan seksualitas itu apa. Padahal seksualitas itu lebih dari sekedar hubungan badan. Salah kaprah semacam inilah yang sebetulnya berusaha dijawab oleh narasumber kita, yaitu Sisil. Sisil melalui brand Sisilism hadir dalam berbagai platform digital seperti Instagram, YouTube, Spotify, sampai websitenya sendiri. Sebagai apa? Sebagai seorang sex educator. Nah, konten yang diangkat oleh Sisil itu mengangkat tema yang juga bervariasi. Ada yang memang soal seksualitas, tapi ada juga yang soal relationship, sampai self-development. Bagi Sisil, memberikan edukasi tentang seks itu adalah usahanya dia untuk menormalisasi seksualitas agar orang-orang, perempuan, tidak merasa asing lagi dengan tubuhnya sendiri, bicara tentang tubuhnya, bicara tentang hubungannya, dan bisa memiliki self-love yang utuh. Seperti apa sih makna self-love bagi Sisil? Dan gimana juga perjalanan dan jatuh bangunnya Sisil sebagai seorang sex educator di Indonesia? Kita langsung tanya saja ke orangnya. Halo Kak Sisil, apa kabar? Halo. Aku tuh suka ya nyimak Instagramnya Kak Sisil. Karena buat aku, pas aku baca gitu ya, itu kayak nggak berhenti gitu loh. Dari satu, lihat ke yang satu, terus kayak penasaran sendiri gitu, dan malah menemukan emang ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak, oh iya ya, ini bahkan ada hal-hal yang aku nggak pernah tanya bahkan ke diriku atau ke orang lain dan seterusnya gitu. Jadi menjadi sex educator nih Kak, bener ya kita nyebutnya sex educator ya? Ya. Itu gimana sampai akhirnya jadi sex educator ya? Dengan konten yang seru kayak gitu. Itu kan pasti ada perjalanannya. Gimana ya Kak Sisil? Awalnya itu aku gini, kan aku nggak pernah ya, kita tuh nggak pernah dapat seks edukasi di sekolah gitu ya. Dan pada saat itu kebetulan aku udah keluar dari corporate life 9 to 5 yang kayak gitu, dan abis itu aku mutusin untuk pindah dari Jakarta ke Bali. Nah pas di Bali itu aku tuh rada bosen gitu, terus abis itu ya udah deh aku coba
kok nggak ada ya influencer yang ngomongin khusus soal seks gitu, seks edukasi gitu lah ya. I mean kalau yang arahnya komedi-komedi menjurus ke sana mungkin ada gitu, tapi kan konteksnya bukan edukasi gitu. Akhirnya karena greget gitu ya, kenapa nggak gue aja yang mulai gitu. Coba deh gitu ya, mulai. Awalnya ya udah emang apa ya, aku bikin sendiri skripnya, aku edit sendiri, aku yang mikirin apa ya kira-kira, coba mulai dari awal gitu. Terus nggak nyangka ternyata di bulan keempat itu tuh salah satu videoku viral. Gitu. Di bulan keempat sejak mulai gitu. Iya, pas di YouTube gitu. Pas viral, ya udah kayak udah kecemplung, berenang aja deh sekalian gitu loh. Gitu. Itu berarti tahun berapa ya? Waktu akhirnya pindah ke Bali terus kepikiran itu? 2018. 2018 tuh sebetulnya ya mau dibilang lama juga nggak terlalu ya. Tapi baru. Di bulan keempat aku boleh tebak nggak? Itu video yang soal memperlihatkan tubuh nggak sih? Bukan. Oh, bukan yang itu. Bukan yang itu. Yang 5 hal, yang 5 things I wish I knew before I have sex, kayak gitu. Oke. Kalau soal tertarik gitu ya, mempelajari kayak, kayaknya bisa bikin konten kayak begini nih, gitu. Itu ada background-nya nggak sih? Kayak ada nggak sih satu titik yang kayaknya ini adalah sesuatu yang kayaknya gue pengen pelajari lebih jauh deh? Masa remaja mungkin atau malah lebih dekat ke masa sekarang? Sebenarnya kalau untuk yang aku akhirnya mutusin untuk bikin konten fokus di seks edukasi ya, itu aku nggak ada background sama sekali di dunia seksologi, psikologi, ataupun bahkan kedokteran, no, aku nggak ada. Tapi memang aku tuh hobi banget baca. Gitu, aku hobi banget baca, dan selama ini pengetahuan yang aku kasih ke orang itu ya karena aku suka baca. Jadi dari baca buku, baca jurnal, baca artikel gitu ya, dan banyaknya kan kalau yang seks edukasi seperti ini kan bahasa Inggris ya, gitu. Sementara orang sini itu kan males banget ya baca, jangankan baca bahasa Inggris, baca bahasa Indonesia aja males gitu. Jadi aku baca, masukin ke otak, diproses, dan akhirnya nemuin gimana caranya nge-simplify itu, lebih bikin simple biar orang-orang paham gitu sih. Oke. Tapi kenapa mendalami topik itu ya? Kayak mungkin jangan-jangan ada pertanyaan di diri sendiri yang juga belum terjawab, sampai akhirnya terus ngeriset, cari baca jurnal. Baca jurnal tuh nggak semua orang akan mau tahu sesuatu sampai baca jurnal soalnya kan. Ini kali ya, karena selama ini aku nggak pernah tahu kemana harus nanya gitu. Aku kalau nanya ke orang tua, jawabannya tidak membuat aku puas gitu. Malah dikasih tahu mitos-mitos gitu. Dan akhirnya kan jadi mikir ya, apa iya cuman gue doang gitu, keluarga gue yang kayak gini? Pasti ternyata setelah aku bikin konten kayak gitu, dan ternyata banyak banget orang-orang yang akhirnya sumpah gue seneng banget gitu. Akhirnya ada menemukan titik cerah, bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini emang tabu banget dan kedengeran bodoh bahkan gitu. Karena saking nggak pernah dibahas gitu kan, either itu dibahas di sekolah ataupun di keluarga gitu. Pernah dites dulu nggak sih ke teman-teman terdekat gitu? Misalnya kayak abis baca, tahu nggak sih bahwa ternyata gitu? Pernah, pasti. Dan aku tuh dari zaman SMA, itu tuh emang udah jadi kayak macam kunci jawaban gitu buat orang-orang yang nanya-nanya kayak gitu. Awalnya gitu. tuh nggak sengaja. Soal topik itu aja sejak SMA udah banyak. Oke. Iya, jadi awalnya tuh pas SMA itu kayak nggak sengaja gitu. Kan laki-laki tuh suka, teman-teman cowok di kelasku tuh suka ngasih jokes yang apa sih, yang kayak dari film porno atau apa gitu ya. Kan anak laki-laki itu kan lebih vokal ya dibanding perempuan gitu kan. Nah, ada satu kata di mana yang temanku tuh bingung itu artinya apa gitu. Terus abis itu aku mikir, hah, lo nggak tahu? Kayak gitu. Di saat itu Kak Sisil udah tahu. Pada saat itu udah tahu, dan emang ketika laki-laki ngejokes itu ya, teman-teman cowok aku ngejokes itu tuh
aku ngerti dan aku kadang suka ikut ketawa gitu, walaupun kadang emang jokes laki-laki itu suka rada seksis ya. Ya. Gitu kan. Tapi aku ngerti dan akhirnya teman perempuan gue yang nggak tahu ini aku kasih tahu ini kayak gini gitu. Jadi kayak apa ya? Sebetulnya sih kan istilah-istilah kayak gitu tuh banyak ya, dan kadang tuh malah perempuan-perempuan ini kayak seakan-akan dibodohi gitu loh. Dan itu yang akhirnya jadi perhatianku juga gitu. Masa iya sih gue nggak mau lah cewek-cewek ini kayak dibegoin pasangannya, dibodoh-bodohi pasangannya gitu ya, suruh ngelakuin sesuatu yang dia nggak tahu resikonya apa gitu kan. Jadi aku pengen kayak emang tujuannya di awal aku bikin Sicilism ini ya untuk bikin si perempuan-perempuan ini lebih kritis, lebih cerdas lah istilahnya gitu. Oke. Dari titik waktu di SMA sampai sekarang kan jedanya lumayan ya. Di tengah itu berarti maksudnya interest dan pengetahuan soal kayak pengetahuan seksual itu kan tetap ditambah, berarti gitu ya, asumsiku. Betul. Gitu ya. Di saat itu berarti yang paling banyak nanya itu biasanya siapa? Berarti kan belum ada akun nih ceritanya ya. Pasti teman-teman terdekat dulu ya. Circle terdekat dulu gitu, dia pasti banyak nanya tentang itu gitu. Baru abis itu ya pas sekarang sih yang udah mulai bikin konten itu mulai dari orang yang aku nggak kenal pun pasti nge-DM. Ya namanya followers ya. Dari mana pun lucu-lucu gitu tuh. Iya, makanya mau itu yang masih pacaran sampai yang udah nikah pun gitu. Jadi teman kuliah, terus kadang suka si lo ada waktu kosong nggak gitu. Ini teman kuliah yang kayak kita jarang ngobrol gitu, terus dia ternyata pengen cerita gitu, pengen curhat gitu. Itu sih jadi kayak lebih apa ya? Wah, gue nggak tahu banget orang ini, tapi ternyata setelah dia cerita, terus yang di apa? Kayak aku kan orangnya terbuka banget ya gitu, open book lah. Terus orang tuh jadi enak gitu loh buat cerita, dan kadang suka amazed aja sih, wah gila gue nggak tahu lo ternyata punya layer yang seperti ini gitu. Iya. Karena biasanya kalau untuk pembicaraan atau diskusi kayak gini kan emang butuh ketemu yang rasanya aman ya. Yes, dan kalau bener banget. Udah aman tuh semua pertanyaan sampai yang kadang yang tadi Kak Sisil bilang, kayak pertanyaannya tuh kayak bukan pertanyaan bodoh ya, cuman kayak pertanyaan, masa sih lo nggak tahu gitu. Modelnya sampai ke situ kan. Iya. Itu berarti banyak ya. Kalau Kak Sisil sendiri gitu ya, pernah cerita nggak sih atau pernah ngasih tahu kayak ke orang tua gitu mungkin? Di sini kan kalau bicara kayak gini, orang tua tuh biasanya kayak jadi layer pertama ya, yang kita harus lewatin ketika, aku tuh begini loh sekarang, aku nggak kerja corporate tapi aku jadi sex educator loh, misalnya gitu. Sebelumnya, itu pernah ngungkapin nggak sih ke orang tua, anggapannya gimana? Aku penasaran banget. Aku nggak pernah bilang kalau aku mulai jadi content creator pada saat itu. Jadi kan aku posisinya di Bali ya, orang tua aku di Jakarta. Mereka cuma taunya aku emang pindah ke Bali, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Bahkan pada saat itu mereka nggak tahu aku pindahnya tuh aku bilangnya karena kerjaan gitu. Padahal di sana tuh aku udah keluar. Pas aku udah di Bali tuh emang kayak udah deh pergi aja dulu buat refreshing gitu ya. Dan akhirnya mutusin untuk jadi content creator, aku nggak bilang apa-apa. Tapi setelah beberapa bulan, nggak tahu ya mungkin orang tua denger dari mana gitu, atau mungkin ternyata ada di beranda YouTube-nya gitu ya video aku nggak tahu. Mulai itu akhirnya ngechat gitu kan. Kok kamu sekarang bikin kontennya kayak gini-gini gitu, terus mungkin ngeliat Instagram juga kan akhirnya bikin kontennya kayak gini-gini. Awalnya mereka mikirnya kayak aku bikin kontennya tuh negatif gitu. Tapi aku berusaha ngejelasin emang yang aku lakuin ini ya emang tujuannya edukasi gitu. Kebayang nggak sih anak-anak perempuan Indonesia tuh kayak gini? Terus pernah nggak sih kepikiran, ya ampun curhat yang datang ke aku aja tuh ada yang korban pemerkosaan, ada yang apa gitu. Aku berusaha masukin idealis aku gitu ya ke orang tua gitu. Akhirnya ya udah deh terserah gitu. Selama kamu emang merasa udah financially independent, silakan kamu jalanin aja gitu. Jadi
sekarang pun mereka kayak ya udah terima-terima aja sih, dan emang nggak pernah dibahas. Agree to disagree ya. Iya. Kalau dari kayak om atau tante gitu, ada tanggapan tersendiri gitu nggak sih Kak Sisil? Kenapa akhirnya kedua orang tuaku nggak mau nggak mau kayak bilang ke aku nggak usah lah bikin konten kayak gitu terlalu terbuka apalah gitu ya, buka-bukaan banget ngomongin soal aib gitu loh mereka mikirnya. Jadi concern mereka itu adalah mereka tuh nggak mau anggota keluarga yang lain jadi nganggep kamu tuh negatif gitu, akunya negatif gitu. Jadi mereka kayak berusaha melindungi gitu. Padahal aku kan ya bodo amat ya, maksudnya aku kan tidak fokusku bukan di situ, bukan orang-orang yang anggap itu negatif, tapi emang buat nolong gitu loh. Jadi mereka berusaha melindungi itu. Jadinya aku tuh memang jarang banget ngumpul sama keluarga besar yang memang agak jauh ya ininya. Aku deket sama beberapa sepupu gitu, dan sepupu-sepupu aku tahu apa yang aku lakuin, adik-adikku pun tahu gitu, dan mereka fine-fine aja gitu, baik-baik aja. Cuman emang pasti ada ya yang tante gitu yang ngomongnya kayak gitu, cuman aku nggak ambil pusing sih. Jadi wah ini ketika orang masih stuck di harus menjawab pertanyaan kapan nikah, kapan anak nambah 1, pertanyaannya Kak Sisil terima itu udah above and beyond yang kayak gitu ya. Ini aku mau tanya sedikit karena kadang ini yang suka ada di kepala orang-orang gitu ya. Wah, seorang sex educator itu berarti dia tuh jangan-jangan melakukan seks bebas. Itu kan sangat umum ya. Itu kayak sesuatu hal yang kayaknya ditandem gitu antara sex educator. Oh, berarti dia ini ya. Oh, berarti dia ini ya. Gitu. Pernah ketemu pertanyaan kayak gitu nggak? Jawabnya gimana Kak Sisil? Ada sih yang suka nanya kayak gitu. Kan maksudku gini ya, maksudnya kehidupan seks itu kan siapapun gitu, itu kan amat sangat personal ya, gitu. Kalau aku akhirnya vokal terhadap sesuatu, misalnya tentang hubungan intim vaginal, anal atau apa, kan itu kan emang khusus edukasi gitu ya. Tapi aku nggak pernah nge-state kalau oh iya gue pernah ngelakuin ini, gue pernah ngelakuin itu gitu, karena itu kan personal banget ya. Nah, emang ada sih yang suka nanya, emang kamu udah pernah kayak gitu? Itu biasanya nggak gue jawab sih. Sopankah begitu gitu? Iya. Dilucu-lucuin aja sih kayak gitu. Kadang aku tuh lebih seneng ngejawab kayak gitu tuh dengan sarkas gitu ya. Kalau yang pertanyaannya yang nggak genuine, nggak sopan, atau cuma sekedar kayak kepo gitu loh. Dan aku pengen nge-highlight kalau statement bahwa sex educator itu pasti sudah melakukan hubungan seks itu salah besar. Itu asumsi yang, wah itu asumsi yang membahayakan banget gitu. Enggak semuanya pasti pernah melakukan hubungan seks sebelum jadi sex educator. Bahkan mungkin kalau misalnya kasarnya ini ya, orang yang pernah melakukan hubungan seks belum tentu dia bisa mengajarkan ilmu gitu. Betul. Punya pengalaman belum tentu bisa ngasih pendidikan yang benar juga, info yang benar juga ya. Yes, benar. Nah, bicara soal pendidikan nih, ketika akhirnya Kak Sisil memakai title sex educator, memang melewati pendidikan tertentu gitu nggak sih? Sebetulnya enggak. Jadi kenapa akhirnya aku milih kata sex educator, karena praktis ya. Pertama itu praktis banget katanya, karena kan yang aku bikin konten-kontennya itu ya memang terkait seks edukasi gitu. Kalau di Indonesia sendiri sih belum ada ya title, maksudnya kayak kamu mau jadi sex educator tuh harus ngambil apa-apa, itu belum ada fokusnya. Kalau di luar itu memang bisa ikut kayak pelatihan, bukan pelatihan sih, kayak emang coaching gitu, coaching intens gitu, itu di sex coach gitu. Tapi itu juga harganya mahal banget. Dan itu emang sesuatu yang pengen aku raih sih ya, lagi nabung gitu untuk ngedapetin itu gitu. Untuk jadi sex educator sendiri bisa dari mana aja sih gitu. Itu cuman aku kayak self-proclaim, memang self-claim atau self-titled gitu. Cuman karena aku milih sex educator karena itu singkat banget. Jadi orang kalau nanya, lo emang ngapain? Sex educator, udah gitu aja. Bikin konten soal itu aja, sesingkat itu gitu. Iya. Iya sih, betul juga. Kalau misalnya suatu saat nanti kan mau ngambil tambahan ilmunya lagi gitu. Waktu pertama kali akhirnya kayak kuliah atau ngambil pendidikan formal, waktu itu kenapa tidak tertarik misalnya pursue ke arah sana Kak? Karena kan waktu SMA udah punya ketertarikan ya gitu.
itu memang gimana tuh? Ya, udah tertarik dan memang aku waktu dulu itu udah ngambil psikologi. Jadi waktu pas aku kuliah itu kan aku tuh ngambil SBMPTN ya. Jadi 2 pilihan pertama aku itu psikologi. Tapi ternyata aku keterimanya di yang bisnis. Yang pilihan ketiga, pilihan terakhir itu udah paling ya udahlah gitu. Tapi ya udah sekarang pun ilmu manajemennya tetap kepake, ilmu bisnisnya kepake, kan jadi sexpreneur. Iya benar-benar. Kalau misalnya waktu itu akhirnya ngambil corporate life, terus akhirnya resign, terus fokus gitu ya, membangun Sicilism gitu. Yang akhirnya bikin berani ambil keputusan itu apa ya Kak Sisil? Karena ada orang di luar sana yang corporate life itu sangat stabil gitu ya. Yang sebelah sini belum terlalu, topiknya pun belum tentu diterima banyak orang. Karena pertama aku orangnya berani ambil risiko dan aku orangnya cukup nekat ya. Dan ini tuh ya kalau di sisi ekonomi atau di sisi bisnis, seks edukasi atau kalau misalnya nanti ke depannya aku adalah mimpi ke depannya gitu ya. Ini tuh untapped market. Yang orang belum ada yang berani, nggak berani. Siapa coba tahun 2018 nggak ada content creator yang ngomongin soal seks edukasi. Mungkin dulu lebih ke groundwork ya, jadi akar rumput kali ya. Jadi yang kecil-kecil dulu nih per daerah gitu. Tapi sekarang udah lumayan mulai banyak gerakan-gerakan kayak gini gitu. Jadi aku tuh cukup bangga juga sih karena syukur deh gue ngambil keputusan kayak gini dulu dan buat aku tuh worth it banget.